dipersembahkan oleh Pemirsa, 1 bulan jelang masa tenang, kontestasi pemilihan presiden 2024 terasa kian tegang. Tensi tinggi terasa usai terselenggaranya debat ketiga calon presiden, berkembang narasi calon presiden nomor urut 2 menjadi korban bullying oleh calon presiden nomor urut 1 dan 3. Bahkan Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar debat Capres 7 Januari lalu kurang edukatif karena banyak menyerang personal. Di sisa waktu yang ada, mampukah semua pihak mewujudkan Pilpres riang tanpa baperan dan kecurangan? Inilah kontroversi selengkapnya. Pilpres riang, jangan baperan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Ya, awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah perwakilan Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada perwakilan TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman. Selanjutnya ada perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Eriko Sotarduga. Kemudian Waalaikumsalam. Di sebelah kanan saya, selamat malam semuanya. Di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya langsung mulai dari Bang Habib. Jadi setelah debat ketiga selesai, berkembang narasi bahwa Prabowo ini menjadi korban bullying. Prabowo diserang oleh Capres nomor 1 dan nomor 3. Tapi pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo-nya sendiri memang merasa dibully? Tidak ya. Jadi gini, yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa pernyataan pasca debat itu adalah beliau menyelami psikologis pendukungnya, karena itu kan di acara-acara yang dihadiri pendukung. Jadi soal etika ya, soal bullying itu kan jelas ketika Pak Ganjar dan Pak Anies ya berkomunikasi, memberikan skor yang jelas-jelas olok-olok ya, dengan memang waktu itu tidak ada kesempatan bagi Pak Prabowo untuk berinteraksi. Jadi interaksi berdua ya, membahas orang ketiga, dan keduanya sadar dalam kesempatan itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk berinteraksi, untuk memberikan tanggapan. Nah, itu yang disebut oleh banyak pihak sebagai bullying. Pak Prabowo sendiri nggak pernah mengatakan itu bullying, cuma Pak Prabowo mengatakan kepada pendukungnya bisa melihat standar etika orang-orang ini. Nah, kemudian misalnya Pak Anies, sejak pertama ngomong saja sudah belepotan, datanya salah, ya kan? Yang mana data yang salah? 700 triliun, kan sangat salah. Oke, itu soal anggaran ya? Saja anggaran Kementerian segitu, Pertahanan. Kan? Keseluruhan, padahal dibilang itu yang dialokasikan untuk pembelian alutsista. Lalu soal 350.000 hektar kepemilikan, itu kan konsep kepemilikan atas tanah di Indonesia. Tidak memungkinkan seorang personal memiliki tanah seluas itu. Itu kan sangat nggak masuk akal. Ada dua hal tadi ya? Banyak juga yang lainnya, tapi yang jelas secara garis besar, memang kita melihat ya
debat kemarin itu ada orang-orang yang sekedar ingin menunjukkan kepandaian bicara. Tetapi isi yang disampaikan kosong dan bohong. Oke, langsung ditanggapi boleh ya Bang Habib oleh Bang Iqbal sepertinya. Yang paling disoroti adalah Anies yang dinilai oleh setidaknya pendukung Pak Prabowo itu membuli atau mengolok-olok Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya teringat ketika debat di 2019, Pak Jokowi juga menanyakan hal yang sama. Yang mana? Terkait tanah, ya, terkait bahwa saya ketika saya berkuasa tidak akan melakukan hal ini. Jadi saya kira bahwa ini soal baper aja. Ya, karena waktu debat pertama kan Pak Prabowo juga mempermasalahkan angin, ya, dan lain-lain, itu juga biasa gitu. Jadi bagi kami adalah diksi-diksi provokasi. Ya, itu kan diksi-diksi Orde Baru lah itu, kalau ada yang nggak berbeda pendapat dibilang ini provokator. Ya, padahal ini sebenarnya adalah bagian dari demokrasi kita. Kalau ada statement yang salah, ya tinggal bilang, mohon maaf, salah, bukan segitu. Yang benar itu 139 triliun misalnya. Kan enak, tapi kan nggak dijawab. Itu bukan rahasia, bisa di-searching di Google juga. Ini kan bisa jadi kan kita ngetes gitu. Ini Pak Prabowo sebagai Menhan tahu detail nggak sih? Tetapi jawabannya kan nanti kita bahas ngopi-ngopi di luar. Jadi kami menganggap bahwa dalam konteks ini berarti Pak Prabowo tidak bisa menjawab. Kalau ada yang merasa Pak Prabowo dibully? Ya itu ada kan persepsi ya. Persepsi. Padahal itu baperan saja. Nggak sebanding dengan sebutan hari ini, Pak, yang mengatakan goblok, ya kan, yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti hewan dikasih makan saja nurut, apalagi manusia, itu justru lebih parah. Jadi menurut saya kalau sudah sebagai negarawan, kalau sudah selesai di panggung sudah pelukan, salaman. Ini salaman aja nggak mau. Gimana tuh, Bang Habib? Ya, kalau soal salaman kita sama-sama hadir di sana, memang momennya nggak mungkin karena saat itu panggung langsung diserbu oleh masing-masing pendukung, masing-masing dikerubutin, itu satu. Jadi jangan dikapitalisasi lalu dibikin fitnah baru. Ya, tapi kan Pak Prabowo bilang karena saya lebih senior. Enggak, nanti dulu. Oleh saudara Iqbal bahwa tidak salaman, karena Pak Anies memang tidak mendekati Pak Prabowo. Bohong kalau Pak Anies mendekati dan mencari Pak Prabowo. Ya. Lalu ya soal debat. Debat Pilpres itu bukan lomba debat, bukan lomba bicara, ya, tapi ajang kampanye. Ini jelas. Norma di undang-undang ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa debat itu bagian dari kampanye. Kampanye itu apa? Menyampaikan visi, misi, program dan gagasan kepada rakyat. Jadi bukan hanya orang yang ada di panggung tersebut. Karena itu tempus delictinya lah kalau soal dalam konteks pidana, waktunya juga sebetulnya nggak terbatas di situ. Kita nggak boleh menutup diri dari dinamika komunikasi yang terjadi setelah itu. Masyarakat menanggapi apa, itulah haknya masyarakat, haknya rakyat untuk bersikap, untuk mengklarifikasi, untuk meminta klarifikasi, ya untuk melanjutkan pembicaraan itu di kampung-kampung, ya, di rumah-rumah warga. Itu haknya masyarakat, nggak bisa halangi. Debat ya debat saja. Ini bukan lomba debat, ini bukan lomba bicara. Ya, ini menurut Bang Habib itu ajang kampanye, ajang menyampaikan gagasan visi misi. Ya. Ada elit partai dan juga bahkan seorang menteri yang akhirnya memunculkan video-video terlihat merekam ekspresi kesedihan Pak Prabowo dan memunculkan narasi bahwa Pak Prabowo ini menjadi korban bullying. Coba kita simak dulu videonya. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Itu bukan debat. Tadi itu bullying. Menganiaya orang secara verbal di depan publik. Diposting oleh Erick Thohir, kemudian diposting juga oleh Grace Natali. Bang Eriko Sotarduga, apa yang terpikir ketika melihat video tadi? Begini ya, Mbak, ini kan persepsi. Kalau kita kan harus mengkomparasi dengan periode yang lalu. Kebetulan kami sama Bung Habibur Rahman itu berkompetisi secara, kalau menurut saya, boleh ditanya Bung Habibur, lebih keras. Periode yang lalu, jauh. Kalau waktu itu, emosi apa semua kita tampilkan. Nah, kita sadar sebenarnya, debat ini kan tidak bisa juga mewakili keadaan yang sesungguhnya. Itu kita pahami betul. Bahwa keadaan sesungguhnya jauh lebih berat daripada debat ini. Debat ini kan sebenarnya bagaimana rakyat melihat, atau siapapun yang menonton, bagaimana ekspresi seseorang yang mau menjadi pemimpin. Apakah memang seseorang itu layak menjadi pemimpin dengan terlihat di dalam responnya.
Ya, jadi menurut saya ini sudah pas ini judul ini Pilpres riang jangan baperan dibandingkan dengan periode lalu jauh ini lebih. Berarti bukan bullying tapi ada yang baperan. Ya, kalau dikatakan ini kan judulnya baperan. Saya tanya pendapat Bang Riko, ini bullying atau baperan kalau menurut Bang Riko dalam debat kemarin? Tergantung persepsi masyarakat. Kalau saya Persepsi menilai Bang Riko, persepsi dari 03? ini hal yang biasa. Biasa. Namanya debat. Sekarang begini, kenapa tidak diatur saja debatnya, tidak usah panjang pertanyaannya, berkisar di situ bagaimana reaksinya, katakan seperti di Amerika. Tapi ini kan memang pola yang sudah ditentukan oleh KPU. Dan semua mengalaminya, Mbak Sylvia. Lain kalau misalnya untuk pasangan nomor ini khusus begini, itu beda. Ini kan semua dapat artinya perlakuan yang sama. pintar-pintar capres menggunakan kesempatan yang sama. Begini, respon itu tidak bisa dibuat-buat. Bahwa respon itu bergantung daripada yang ikut dalam peristiwa itu. Menurut saya yang paling utama sebenarnya, kita juga harus jujur. Dalam hal-hal seperti ini memang penguasaan data, penguasaan cara untuk ini itu penting. Karena ini dilihat oleh masyarakat secara keseluruhan dan responnya itu harus segera. Kalau lihat waktunya kan singkat-singkat. Itu juga yang tidak menguasai data dan tidak bisa memanfaatkan waktu, itu yang akan menjadi kerugian sendiri. Kepada penilaian masyarakat. Ada yang masyarakat melihat, oh ini menguasai data, ini tidak. Nah, persepsi itu tidak bisa kita satukan semua. Berbicara soal persepsi ya, saya ingin tanya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apakah benar dalam debat kemarin Prabowo ini memang banyak diserang secara personal oleh Capres 01 dan 03 sehingga pantas untuk masyarakat akhirnya bersimpati, atau narasi bahwa Pak Prabowo menjadi korban bullying, dizolimi, itu adalah narasi untuk menarik simpati karena debatnya tidak berjalan sesuai ekspektasi? Secara prinsip sebenarnya perdebatan soal capres itu justru sengit setelah debat capres itu terjadi. Itu yang baperan. Saya membaca justru tim sukses, tim pendukung, tim pemenangan inilah yang baper sebenarnya. Mencoba untuk mengamplifikasi kira-kira positioning politik yang satu bisa menutup kekurangan saat debat, yang kedua sebagai positioning untuk mendapatkan faedah elektoral. Itu nggak bisa dibantah. Kalau saya hitung rata-rata sebenarnya tak ada yang spesifik bicara tentang personal. Meski harus kita akui ketika ditanya tentang lahannya yang 340 itu tidak ada kaitannya dengan debat soal pertahanan dan keamanan. Tapi pertanyaan soal lahan ini kan pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi kalau tidak salah 2019 yang lalu. Dan itu juga tidak disebut sebagai personal. Yang ingin saya katakan adalah itu bukan personal tapi out of topic sebenarnya. Anies hanya ingin mencoba untuk mengkomparasikan soal tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan tingkat kesejahteraan prajurit yang dianggap 50% tidak punya rumah. Disparitas yang coba untuk disampaikan dalam satu debat, meski pasca debat itu kan dibantah sebenarnya oleh pendukungnya Pak Prabowo, semuanya tidak valid, semuanya tidak bisa diukur. Yang ingin saya katakan adalah debat itu ya harus selesai di panggung sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus tuntas juga di panggung. Kalau masih lanjut di luar panggung, kalau lanjut di luar itu urusan, dan bapernya di luar panggung, iya, itu urusan tim sukses dan tim pemenangan ya. Udah itu aja judulnya. Itu akhirnya di strategi masing-masing ya untuk memanfaatkan ini soal strategi debat. aja. Itu yang pertama, Zilva. Yang kedua, saya pernah nonton film namanya Game Change ya. Ini soal bagaimana film menampilkan persiapan debat yang ada di Amerika. Pemenang debat itu adalah sangat tergantung bagaimana dia mempersiapkan debat. Soal dia menguasai materi, soal isu, tentang data-data termasuk tentang bagaimana apakah dia akan bicara sesuai dengan jeda waktu yang sudah diberikan oleh panitia. Di situ ada pelatihnya. Pelatihnya itu saat latihan debat itu ngebully habis-habisan. Ini yang kemudian akan menentukan apakah seorang kandidat capres dan cawapres sebelum tampil ke publik dia sudah berlatih atau tidak. Kalau selama latihan itu selalu membantah, baperan, nggak mau disajikan data-data yang faktual, maka jangan pernah berharap dia akan memenangkan debat. Di film itu kelihatan siapa yang saat berlatih dia selalu menolak serangan-serangan keras pelatihnya atau dia baper saat debat, dan itu akan kelihatan. Saya nggak mau cerita secara detail karena panjang soalnya itu. Oke. Relevansinya apakah menang debat bisa menang pemilu? Bagaimana itu? Tapi nanti kita bahas lebih jauh, termasuk juga Mbak Titi dari Perludem, apakah melihat jalannya debat ketiga kemarin itu sebetulnya masih wajar-wajar saja atau memang tidak edukatif, banyak serangan secara personal? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh
kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi Mbak Titi, menurut Perludem, apakah debat ketiga kemarin itu memang tidak edukatif karena terlalu banyak serangan personal atau sebetulnya masih wajar-wajar saja? Karena saya beruntung punya kesempatan melihat beberapa debat di negara lain ya secara langsung karena ikut misi pemantauan pemilu. Debat kita tuh standar banget lah kalau mau dibilang. Dan sangat berusaha menjaga situasi ya. Mungkin karena masyarakat kita itu belum terbiasa melihat perdebatan terbuka yang betul-betul berhadap-hadapan dan istilahnya menguji betul-betul sosok seorang calon. Kalau kita perhatikan misalnya debat negara tetangga saja ya, Filipina, itu moderator bisa sangat mendalami gagasan yang dibawa oleh calon karena memang formatnya, durasinya itu menggali gagasan seseorang. Nah kalau di kita kan dari segmen debat saja itu membatasi dari sisi waktu. Tetapi karena saya juga pelatih debat mahasiswa begitu ya, dan kita debat konstitusi sudah biasa. Percayalah debat mahasiswa itu lebih mengerikan diksi-diksinya begitu kalau boleh cerita. Keras, ya bahkan itu adalah kesesatan logika berpikir begitu ya. Jadi ya bagi saya dalam konteks ini sebagai orang yang sudah terbiasa melihat adu pikiran, adu gagasan dan bahkan ditopang oleh teori biasanya data dan lain sebagainya. Debat kita tuh standar banget lah gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Berarti jadi tidak perlu terlalu merasa menjadi korban bully. Ya itu agak berlebihan ya istilahnya karena kita jangan juga menormalisasi segala sesuatu itu seolah-olah bully begitu dan akhirnya anak kita menjadi takut untuk kemudian bicara dalam konteks adu gagasan secara substantif begitu. Justru menarik ketika masyarakat kita itu tadi bahasanya Adi teramplifikasi untuk follow up pasca debat. Sebenarnya pesan debat tuh itu. Jadi tidak berhenti di panggung debat tetapi bagaimana dialektikanya berlanjut, diuji, dibahas, digali dan diperdebatkan. Dan jangan menyoal soal hal-hal yang emosional tapi bicara substansinya dong. Yang terjadi adalah follow up-nya. Betul. Ganjar dan juga Anies Baswedan itu dilaporkan ke Bawaslu. Coba kita lihat dulu ya. Bagaimana artikel beritanya ketika usai debat ketiga, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo itu dua-duanya dilaporkan ke Bawaslu. Ini Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah kepemilikan lahan Pak Prabowo 340.000 hektar. Kemudian ini Ganjar dilaporkan ke Bawaslu karena katanya mendesak Pak Prabowo untuk membuka data yang sifatnya rahasia. Bang Rey, kalau saling atau dilaporkan seperti ini apakah berarti tidak siap debat atau bagaimana Bang Rey? Kan bukan tim sel, bukan macam-macam tuh yang lapor itu kan tim lain. Yang lapor siapa? Iya, jadi kita. Ketika ada masyarakat yang baperan atau berarti masyarakat kita baperan, masyarakat kita yang baperan? Ya itulah yang perlu mungkin diingatkan terus bahwa apa yang terjadi sebetulnya di forum debat itu boleh disebut adalah pernyataan kenegaraan. Itu sama seperti kawan-kawan di DPR membicarakan apa saja pun itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Makanya apapun yang keluar di dalam forum debat itu mestinya masuk dalam catatan negara tuh. Karena itu yang paling sohih sebetulnya ketimbang daripada mereka kampanye di mana gitu. Itu kan nggak masuk dalam catatan negara tuh. Sebab debat itu adalah forum yang diselenggarakan oleh negara bagi calon presiden. Sehingga apapun yang muncul di situ itu mestinya menjadi catatan negara yang bisa dipertanggungjawabkan ke depan secara kenegaraan gitu. Karena ngomongnya itu di forum debat. Itu satu. Nah yang kedua adalah, ini kan semua paslon ini membuat skenario apa yang mau ia target dari debat itu kan. Selain konten macam-macam gitu. Misalnya kalau kita membaca 01, mengapa begitu kenceng? Sejak dari awal udah langsung nyerang begitu. Karena memang dia punya target tertentu dengan cara itu. Itu yang harus diposisikan dulu. Apakah dia dapat? Dia dapat. Dengan terus menyerang itu, dia mungkin dia mendapatkan itu kan. Nah kenapa 03 mencoba seperti berada dalam posisi moderat kritis istilah saya kan, tidak terlalu kencang tetapi ada juga unsur kritisnya. Ya itu juga target yang mereka kejar gitu. Jadi mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka nggak beda dengan Pak Jokowi tapi ada sisi lain yang kritis yang mereka ingin ungkapkan. Di debat itu kelihatan tuh pola-polanya. Satu yang 02 coba tidak nyerang secara tajam gitu tapi dia mengingatkan ini sisi-sisi yang belum dikerjakan macam-macam gitu ya. Nah, kenapa 02 depend dan kemudian tanda kutip itu tadi baperan gitu. Jangan-jangan itu skenario yang memang mereka mau ambil juga gitu. Skenario apa maksudnya? Skenario playing victim. Iya, jangan-jangan begitu.
Itu juga. Langsung gitu. dijawab itu Bang Habib. Jangan-jangan ada skenario playing victim yang mau dimainkan 02? Jadi apa yang terjadi itu kan jelas natural ya. Pasca debat kemarin saya satu forum dengan Mbak Rustika Herlambang, H+2 debat. Dikatakan bahwa emosi masyarakat itu teraduk-aduk dengan perilaku dua capres. Iya. Sehingga ada engagement itu sampai 11 juta berbanding dengan 6 juta engagement kubu paslon 1 dan 3 juta kubu paslon 3. Di situasi seperti ini, saya pikir siapa sih yang sanggup ya mengorkestrasi dinamika di masyarakat tersebut. Itu sesuatu yang bukan hanya tidak mudah, tapi menurut saya tidak mungkin dilakukan oleh tim ses manapun. Itu karena itu genuine. Bagaimana orang bergerak bisa ada 11 juta engagement ya. Kita orang elit ya, kita di elit ya. Berencana boleh-boleh saja. Tapi apakah bisa melakukannya? Menurut saya nggak bisa. Iya. Dan itulah yang saya bilang kita nggak bisa batasi. Termasuk ada orang-orang yang tadi melapor dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang cewek-cewek nangis, ya kan, ibu-ibu nangis. Saya sendiri kan langsung cek lapangan. Begitu debat, ya kan, paginya saya keliling ke dapil saya, 3 tempat. Saya ketemu ibu-ibu ini demi Tuhan, demi Allah ya. Ini genuine itu. Yang menyampaikan, Pak, kasihan banget ya Pak Prabowo kok digituin ya. Saya sampai pengen nangis. Nah ini yang kemudian terkonfirmasi, besoknya saya ketemu Mbak Tika Herlambang. Baik. Nah, coba saya mau lanjutkan dulu ya, karena Ya. tadi terpotong langsung ke sana sebetulnya. Gitu. Itu yang saya sebut jangan-jangan memang sekedar itu yang mau dibuat, yang menimbulkan baperan publik yang datang secara genuine. Tapi baperan publik yang genuine itu dibuat skenarionya dari awal gitu. Sebagaimana misalnya, saya tadi flashback sedikit ya. Reaksi publiknya genuine, tapi itu kan dibuat. Seperti misalnya orang nonton film, kan film itu kan dibuat. Tapi begitu ia nonton film itu nangis di luar, itu nangisnya itu ya genuine. Nah, ya, Tapi jangan-jangan dia nonton film itu ya film yang dibuat. Gitu. Saya dulu dong. Sedikit. Bang Iqbal dulu baru ke Habib lagi. Jadi memang itu akan jadi bagus seandainya Pak Prabowo tidak juga melakukan hal yang sama. Kalau tadi dikatakan bullying tadi ya, dia mengatakan Pak Anies harus belajar ekonomi lagi. Padahal Pak Anies itu seorang PhD dalam bidang ekonomi. Omon-omon, ya kan, profesor, Anies gitu ya. Jadi itu menurut saya yang kontraproduktif gitu loh. Pak Prabowo kan tagline-nya orang yang paling ikhlas. Tapi sampai sekarang di mana-mana setiap event langsung ngungkit-ngungkit. Ya sampai ngomong yang tidak pantas menurut saya. Jadi akhirnya tadi apa yang sudah diskenario kan bisa jadi hancur lagi karena tadi tidak sabar, tidak bisa menahan diri. Kan sekarang akhirnya memprovokasi masyarakat, menuduh Mas Anies sebagai provokator. Jangan-jangan itu skenario berikutnya. Iya. Skenario berikutnya Bang Habib. Ya itu dia. Jadi saya juga membayangkan ya dalam posisi seperti ini Pak Prabowo kemarin disebut masyarakat dizolimi. Lalu sekarang dituduh, ada Pak Rey menuduh sengaja meng-create agar terkesan dizolimi. Saya pikir ya, bisa jadi ini justru akan semakin membuat simpati masyarakat semakin besar kepada Pak Prabowo. Wah, ini kembali dizolimi nih Pak Prabowo ini. Karena masyarakat soal keikhlasan sebagaimana disampaikan Bung Iqbal tadi, itu kan nggak bisa dikarang-karang. Itu bukan tagline, Pak. Itu testimoni dari Gus Dur, ya, dari sebagian masyarakat. Kalau Pak Anies dan para pendukungnya mau jujur, ya juga harusnya ada testimoni kok dari beliau soal keikhlasan Pak Prabowo. Tapi nggak sesuai lah masa. Jadi bukan tagline itu testimoni. Kalau ikhlas tapi masih ngungkit-ngungkit pilkada DKI aja. Kalau ikhlas tuh nggak usah diungkit-ungkit lagi harusnya itu. Iya, tapi diakui saja. Jadi intinya di ruang politik ini menurut saya nggak ada, kadang-kadang hampir semuanya by design. Reaksi publiknya bisa natural, tapi reaksi publik itu yang natural itu memang kita buat gitu kira-kira. Jadi Mbak Sisil, Bang Riko. Sebenarnya ini sah-sah saja kalau mau dikatakan bagian dari strategi ya. Di Amerika juga negatif campaign itu justru menghasilkan hasil yang baik, malah menang. Ya, apakah itu bisa berlaku di Indonesia belum tentu. Kalau dilihat sebenarnya kemarin itu seharusnya ini paling menguntungkan bagi pasangan 02. Kenapa? Yang dibahas itu kan mengenai pertahanan. Itulah sebenarnya yang dilakukan day by day-nya, dan itu bukan suatu hal yang
yang baru, Oke. sudah 4 tahun lebih dijalani. Nah, kalau kemarin katakan dengan dari pasangan 1 juga 3, itu sebenarnya ditanggapi hal yang biasa aja. Jadi ya bisa saja ini bagian juga dari by design tadi, bisa juga memang itu kondisi realnya. Oke. Nah, persepsi masyarakat ini kan berbeda-beda. Coba Baik. Mbak Sisil, kita bahas data Bang Rey kan? Baik. Apa, Kita harus jeda Mas nih, Adi? Bang Riko. Tapi 11 sebelum jeda, saya ingin tanya nih, apakah reaksi Pak Jokowi yang juga ikut mengomentari debat itu juga bisa diprediksi sebagai reaksi yang by design? Nanti kita akan jawab pemirsa usai jeda. Menarik ini. Dipersembahkan oleh saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara 1 calon atau 2 calon. Ya. Kembali lagi di kontroversi pemirsa. Jadi Mas Adi, pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah apakah pernyataan presiden ini jangan-jangan by design juga memang sengaja dikeluarkan ketika Pak Jokowi merasa pasangan yang didukungnya perlu dibela? Ya tentu sengaja untuk menyampaikan bahwa dalam debat itu jangan personal, jangan ada hal-hal yang sifatnya intensi personal, itu pasti disengaja. Tapi kan Pak Jokowi membantah kalau ini dianggap sebagai dalam tanda kutip untuk membela Pak Prabowo Subianto, bahwa ini disampaikan untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Meski kalau kita melihat, membaca statement-statement netizen ini tidak lahir dalam ruang hampa. Karena waktu Caimin misalnya dihabisi dalam tanda kutip di debat Cawapres ataupun Pak Mahfud dianggap kalah oleh Gibran, tak ada yang membela bahwa ini debat misalnya tak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang dipersulit, kan begitu. Ya, karena dia buat juga kayak gitu dulu. Saya kurang paham kalau itu. Yang ingin saya katakan adalah baik sebenarnya usulan dari Pak Jokowi bahwa ke depan ini debat di sisa 2 kali nggak bolehlah menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami orang dan sifatnya personal. Yang ingin saya katakan sebenarnya dalam debat itu satu hal, bahwa masyarakat kita ini sebenarnya bukan pemilih rasional seperti di negara-negara maju seperti di Amerika. Debat itu semacam panggung gladiator, main gebuk-gebukan, bahwa kalau dia jago ngomong, fakta yang terukur, tapi dia punya intensi mengkritik dan menghajar lawan, itu kan dianggap sebagai pemenang. Di tengah pemilih yang rasional, pemilih kita itu kan psikologis sebenarnya, bahkan sangat emosional. Tidak melihat apa argumentasi, tidak melihat apa data-data. Yang dilihat seringkali, kasihan banget nih dikritik mulu, kasihan banget dibully. Kan itu yang muncul, kenapa misalnya ada yang nangis dan seterusnya dan seterusnya. Khawatirnya panggung gladiator yang diharapkan oleh pemilih rasional ini tidak mendapatkan simpati, terutama di kelas menengah ke bawah yang memang melihat debat itu ya adalah ajang untuk saling puji, saling rangkulan dan saling mendoakan. Makanya saya bilang, kalau begitu modelnya ya jangan debat. Ini main sepak bola aja saling dukung gitu ya. Kalau saling mendoakan ini anggap aja majlis taklim, kira-kira begitu Pak. Ini yang saya kira memang bahwa kalau saya melihat dalam perdebatan yang ketiga ini, satu kok tujuannya, yaitu adalah selain posisi tentu ingin mendapatkan insentif politik elektoral kok. Karena Pak Anies gaspol sejak awal, langsung ke gigi 6,
bagi Anies tahu persis bagaimana untuk meningkat elektabilitas adalah menyasar pemilih-pemilih yang sangat anti dengan Jokowi, kecewa dengan Jokowi, yang kecewa dengan Pak Prabowo Subianto. Baik. Pak Ganjar sebenarnya ingin mendulang di antara dua posisi. Satu sisi berharap juga bahwa pemilih-pemilih Pak Jokowi yang ke Prabowo kembali lagi ke Pak Ganjar, dan pada saat yang bersamaan Pak Ganjar juga ingin menjelaskan kepada kelompok-kelompok rasional, Ganjar itu memiliki satu diferensiasi, yaitu tentang perbaikan yang ingin didapatkan. Sebenarnya Pak Prabowo Subianto berada di zona nyaman. Ya, zona nyaman apa? Ini kan adalah sebagai titik temu dari diehard pemilihnya Jokowi dan diehard pemilihnya Pak Prabowo Subianto. Jadi nggak nyerang ataupun berdiam diri. Kalau kita bicara tentang elektabilitas, Pak Prabowo ya angkanya stabil sebenarnya. Tapi beda ceritanya Anies dan Ganjar. Kalau saya kembali ke argumen saya tadi itu, mengapa sejak dari awal 02 selalu mengatakan kami tidak akan menyerang? Itu pilihan. Padahal mungkinkah mereka menyerang? Mungkin. Boleh nggak di debat itu dilakukan serangan? Boleh. Tapi kenapa pilihannya saya tidak menyerang? Nah, itu kan adalah strategi yang diambil, begitu maksudnya. Memang tidak mau menyerang. Tidak mau menyerang, kan dari awal mereka mengatakan tidak akan Baik, tapi saya ingin kembali fokus ketika Presiden mengomentari ini. Mbak Titi, menurut Anda ketika Presiden mengomentari jalannya debat, bahkan mengusulkan supaya mungkin format debatnya itu bisa diubah, itu termasuk cawe-cawe tidak? Ya, format itu kan sama ya dari yang pertama. Perubahan mungkin karena dengar baca cuitannya Mas Adi gitu ya, jangan pakai akronim gitu. Akhirnya format yang ketiga kan berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin mengusulkan format itu harusnya dari awal. Kan kontroversinya juga dari awal. Jadi intensi Presiden terhadap kontestasi itu sulit untuk dibantah. Karena memang kan narasi besar di publiknya adalah ada yang merasa diserang, dikeroyok tadi disebutkan, dan akhirnya pendekatannya adalah jangan menyerang personal. Karena begini, kalau mau menjadi pejabat publik, tadi film yang disebutkan oleh Adi itu bicara juga bahkan satu keluarga tuh rapat, kamu tuh pernah bikin skandal apa gitu ya, anaknya ditanya, istrinya ditanya, suaminya ditanya. Karena seorang pejabat publik itu memang harus begitu, hidupnya menjadi milik publik, termasuk juga rekam jejaknya. Ketika dia menyampaikan gagasan, gagasan itu kan narasi indah. Makanya tadi jangan percaya dengan orang yang pintar ngomong, itu betul. Dikonfirmasinya dengan apa? Dengan rekam jejak. Dan ketika mengkonfirmasi rekam jejak, itu bias terhadap dugaan itu personal dan lain sebagainya menjadi begitu tipis. Di mana forumnya? Salah satunya di debat. Betul. Saya ingin membahas soal rekam jejak ya. Ketika Presiden Jokowi mengatakan dia tidak ingin intervensi pemilu, tapi ketika kita lihat ada rekam jejak, Presiden Jokowi bertemu dengan 3 ketua umum partai politik. Coba kita lihat, memang menterinya juga tiga-tiganya adalah menteri, tiga-tiganya adalah ketua umum partai politik yang mendukung Prabowo Gibran. Boleh dimunculkan ketika Jokowi bertemu dengan salah satunya Zulhas. Ketua Umum PAN Zulhas ini mengatakan bahwa mereka juga membahas bahkan soal survei elektabilitas. Jadi Bang Riko, apakah Presiden Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan masih bisa dipercaya untuk tidak mengintervensi pemilu 2024 ketika kita melihat ada rekam jejak seperti ini, bertemu membahas elektabilitas? Mbak Silvi, sekarang saya tanya, kalau besok lusa setelah pulang, terus yang dipanggil Prof. Mahfud makan bersama bagaimana? Bukankah ini hal yang biasa-biasa saja? Bahas survei juga nggak apa-apa? Lah, ini kan sah-sah saja, semua mau dibahas. Apa yang masalah dengan dibahas? Sekarang saya tanya Mbak Silvi, Presiden memanggil menterinya boleh nggak? Boleh. Makan sama, saya menunggu undangan Pak Presiden untuk ngajak saya makan. Bersama dipanggil boleh, kalau bahas survei elektabilitas. Persoalannya sekarang adalah kenapa ini perlihatkan ke publik, kan begitu. Nah, kalau diperlihatkan publik tergantung persepsi masing-masing. Menurut Bang Riko kenapa ini diperlihatkan di publik? Saya pingin besok saya yang diundang diperlihatkan ke publik. Saya dari tahun 2011 membela beliau belum pernah diundang makan. Terus apa yang masalah? Ini lagi baper atau apa nih Bang Riko? Makanya tadi saya bilang makanya tadi saya bilang ini judulnya baperan. Nah, sekarang ya kalau kita lihat ini kan soal debat, soal apa ya? Hal yang memang mau dilihat oleh publik. Nah, kalau dalam hal debat ini kita tidak bisa menguasai diri, ya memang sulit. Itu yang satu-satunya yang dilihat. Nah, kembali ke soal makan ini.
Apa yang salah dalam hal ini? Oke, tidak ada yang salah menurut Bang Riko. Enggak ada. Meskipun ini disengaja diperlihatkan ke publik, tidak ada yang salah. Tapi Bang Riko tadi Mbak menyoroti Silvi yang itu. berpersepsi itu. Karena kenapa? Mbak Silvi kan perlu ini media televisi. Ini apa ini? Justru saya tanya persepsi Bang Riko apa ketika saya kan tidak ada di situ. Tidak ada Tidak masalah. ada di situ, tidak ada masalah. Oke. Bahkan Mbak Puan sudah menyampaikan. Ya, kalau- Besok diundang boleh. Ya kan sejak awal Pak Jokowi sudah jelas ingin cawe-cawe. Udah biarin aja nggak apa-apa. Tetapi kan rakyat bisa tahu. Saya tuh selalu mengingatkan konsistensi aja. Dulu beliau mengatakan, Bu Gibran baru 2 wali kota 2 tahun bisa apa? Ternyata nyalon misalnya. Seharusnya nih Mbak Silvi nanyakan, kenapa Pak Jokowi nggak hadir pada ulang tahun PDI Perjuangan itu lebih mantap. Kemudian sebagai jangan kader nyerang, PDI tapi ketika Perjuangan. Iya kan? Kenapa pengen ditanya begitu, Oh Bang Riko? masih dong. Yang menjadikan kami loh Bang lanjut dulu Rey. Bang Habib ya. Dan Yang menjadikan menurut kami saya loh, jangan salah. Pak Jokowi nggak pas mengomentari debat karena ketika dia debat dia juga menyerang dan melakukan hal yang sama, bahkan jadi rujukan sekarang kan bahwa kenapa nanya tanah, ya Pak Jokowi juga dulu juga nanya itu. Jadi menurut saya sebaiknya Pak Jokowi di masa-masa kritis ini janganlah terlalu menunjukkan, karena rakyat ini juga akan melihat, karena kan tagline-nya netral. Oke. Menunjukkan makan bersama dengan 3 ketum, Iya, bahas itu survei kan memberi kode. Kemarin yang Pancasila kan, yang satu nggak disebutnya tapi ya. Itu kan juga kode ya. Jadi memang udah kita biarin aja Pak Jokowi akan cawe-cawe. Dari awal udah bilang, tetapi kami hanya ingin mengatakan bahwa pesta demokrasi ini harus konsisten. Pemimpin itu kan dari atasnya orang ngelihat. Kalau dia melarang ASN-nya untuk cawe-cawe, ya dia juga harus bisa menunjukkan itu. Akhirnya nanti ASN bilang, presiden aja cawe-cawe, saya juga lah. Akhirnya nanti semuanya akan melanggar aturan. Ya karena itulah kemarin kenapa Ibu Mega mengingatkan kepada semuanya bahwa kita harus berjalan, jangan ini muncul neo Orba ini. Ciri-cirinya udah kelihatan. Coba. Ada yang memunculkan sekarang Pak Harto. Nah, ini udah lebih aneh lagi nih Bung Iqbal. Iya kan? Silakan. Coba Bang Habib bayangkan sekarang seperti itu ya. ditanggapi. Kita tunggulah nanti. Oke, ya kan kalau soal keberpihakan presiden incumbent, ya kan kita ada rambunya, ya. Bahkan seorang presiden incumbent boleh maju kedua kalinya sebagai calon presiden di periode berikutnya. Kita acuan kita misalnya di Amerika, itu George Bush yang anak ya. Itu terang-terangan mendukung John McCain ketika melawan Obama. Lalu Obama itu 2008 ya. Obama ketika Hillary Clinton melawan Trump, terang-terangan berkampanye untuk Hillary Clinton. Ya bagus ya, itu. Kan? Artinya kita kembali ke rambunya. Kita ada 306 di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Pemerintah dilarang membuat kebijakan ya yang menguntungkan atau merugikan paslon. Artinya apa? Tetap hak berpolitik boleh. Nggak ada larangan. Cek ya, hak berpolitik seorang presiden incumbent tidak ada larangan aspirasi politik dia kemana. Tetapi jangan menggunakan kekuasaannya. Itu nggak boleh. Kalau misalnya ya kan menyatakan pendapat yang kemudian makan siang lalu kode dan lain sebagainya, saya pikir itu nggak masuk ke ranah kebijakan. Ya silakan saja. Ya. Tapi gini Pak Iqbal, kan ada prosedurnya. Kalau melanggar itu pelanggaran hukum berat. 306 itu adalah ancaman pidananya. Ya. Kalau dilakukan tim kampanye ada ancaman administrasinya loh. Enggak. Kita manfaatkan saja itu semua. Makanya gitu. saya ingin mengkritik. Kalau di Amerika kan memang jelas dia fair dari awal. Ini enggak, ngakunya netral. Tapi faktanya perilakunya tidak netral gitu loh. Kalau dari awal dibilang memang saya boleh kok, kenapa? Saya memang pengen mendukung kok, pengen anak saya maju kok, nggak ada masalah. Tapi kan ini skenarionya diputer dulu. Satunya ya, membicarakan jauh. inkonsistensi, Dibilang tapi itu tidak ada hanya kebetulan. sudah ada rambu-rambunya. Saya ingin tanya ke Perludem. Betul. Mbak Titi, rambu-rambunya memang sudah ada. Sejauh ini Anda melihat apakah rambu-rambu itu banyak ditabrak? Ya, kalau undang-undang itu kan dia bicara normatif hak politik seorang individu yang juga menjabat presiden, bahwa ada ketentuan kalau dia ingin berkampanye dia harus cuti, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak membuat kebijakan keputusan yang menguntungkan, merugikan. Tetapi dalam konteks ini tadi yang disampaikan adalah keterbukaan itu tidak muncul, keberpihakan itu tidak disampaikan secara terbuka. Tapi pernyataan-pernyataan narasi tetap netral, tetapi kemudian dari sisi gest, lagi-lagi ini soal persepsi ya. Kalau persepsi itu tidak bisa dikendalikan. Makanya
publik yang membaca begitu. Nah, ketika keterus-terangan itu tidak ada ya Bang Habib ya, akhirnya Publik kan tergantung yang mana, pada persepsi. Ketika saya menangkap, misalnya Mas Iqbal menangkap, Bang Eriko menangkap berbeda dengan Bang Habib, itu karena keterus-terangan itu tidak ada bahwa dia mendukung memang salah satu calon. Akhirnya kita membaca tergantung pada persepsi kita melihat gesturnya gitu ya. Ketika Mas Iqbal melihat Pancasila tanda simbol 2-nya ada, 1 nggak ada, itu dianggap sebagai sebuah keberpihakan. Ya akhirnya yang dibaca bisa begitu. Kalau saya mendukung Pak Jokowi, kalau memang mendukung salah satu capres, sampaikan saja. Jadi kita bisa tahu gitu kapan dia berpihak, kapan dia tidak, kapan dia kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dukungan politik, kapan tidak gitu. Kalau ya itulah gunanya Bawaslu gitu kan. Ketika kita ya saya biar nggak lepas. Ketika kita mengkategorikan itu sebagai sesuatu hal yang tidak tepat, hal yang merugikan publik, kita punya komitmen dalam undang-undang pemilu dibikin rumusan yang jelas. Nah, kalau itu dilanggar, itulah baru batas batasnya sudah terlihat. Gitu. Jadi kalau tidak masuk itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga karena namanya persepsi. Itu kayak bulan, Mbak. Orang lihat dari sana ternyata kayak senyum ke kita, orang lihat dari sana kayak senyum ke kita, padahal belum tentu arahnya ke kita. Ini kalau menurut saya, Bung Habib. Bang Rey, Mas Adi ingin berbicara, ingin menanggapi soal persepsi-persepsi tadi, tapi kita harus jeda lagi. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Mas Adi, kita masih berbicara soal keberpihakan, kemudian dugaan ketidaknetralan. Apakah betul itu tergantung siapa yang melihatnya? Ya bagi saya ketika Gibran direstui oleh Jokowi maju sebagai wakilnya Prabowo Subianto, mestinya orang tak lagi bicara Pak Jokowi itu netral. Personally pastinya Pak Jokowi sudah memutuskan pilihan politiknya kemana. Kan nggak mungkin seorang ayah tidak mendukung anaknya. Itu sudah hukum alam. Yang dipertanyakan oleh publik itu adalah haram hukumnya melibatkan hal-hal yang selama ini memang dilarang oleh undang-undang. Melibatkan ASN, anggota kepolisian, anggota TNI, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan itu yang sebenarnya soal bagaimana komitmen berdemokrasi. Apakah Pak Presiden melakukan itu? Ya tentu kita cek nanti di tanggal 14 Februari. Kan ini yang sebenarnya sedang diuji betul. Bagaimana Pak Jokowi seorang presiden dan seorang kenegarawanan sedang dipertaruhkan di akhir masa jabatan politiknya. Saya kalau tidak salah juga ngomong di tempat ini. Berbicara tentang pilihan politik Pak Jokowi ketika Gibran sudah maju, itu sudah nggak relevan. Yang relevan itu bertanya tentang apakah Pak Jokowi itu tetap PDIP atau tidak. Itu kan yang sebenarnya menjadi pertanyaan orang. Tapi tadi saya bertanya begitu, Bang Eriko sepertinya belum menjawab. Kan kemarin tidak hadir dalam acara ulang tahunnya. Kalau bahasa saya kan sederhana. Udah talak 3 apalagi sih yang mau diomongin. Pak Jokowi dan PDIP dan Jokowi kan sudah talak 3 ya nggak Bang? Jadi nggak perlu lagi diribut-ributin PDI ke Gibran, ke Prabowo. Ini udah wassalam kok dengan PDIP-nya. Jadi perbedaan pilihan politik dalam keluarga itu kayaknya nggak mungkin ya? Oh, nggak mungkin lah, gimana? Apalagi kandidatnya anggota keluarga. Oke, baik. Bang Rey, Bang Rey, tadi saya bertanya kepada Bang Riko ya, apakah Presiden Joko Widodo yang sudah jelas sebetulnya, kita tahu masih kader PDI Perjuangan, tapi kita sudah jelas bagaimana melihat arah politik yang akan mendukung siapa nantinya di Pilpres 2024. Apakah kita masih bisa percaya bahwa Presiden tidak akan mengintervensi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu 2024? Tergantung elektabilitas Prabowo Gibran dan target 1 putaran. Kalau 1 putaran nggak tercapai sampai pertengahan Januari ini, tanggal 20 lah kira-kira, saya kira dugaan saya Pak Jokowi akan secara terbuka mau terlibat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran gitu. Secara terbuka? Secara terbuka. Yang sekarang belum terbuka? Ya tentu tidak terbuka kan. Kita hanya melihat gejalanya, tapi kita nggak bisa mengatakan beliau terbuka. Gitu ya. Terbuka. Nah jadi kalau targetnya 1 putaran, sementara elektabilitas tertahan. Pak Jokowi satu-satunya yang bisa diandalkan, istilah saya itu kalau elektabilitas macet, yang mungkin mengurai itu sekarang adalah Pak Jokowi. Gitu kita lihat elektabilitas terakhir ya, mumpung Bang Rey ini menyebutkan elektabilitas. Kita punya survei terbaru dari Indonesia Political Opinion atau IPO ya.
ini melakukan surveinya di periode 1 sampai 7 Januari 2024 dan menurut IPO ini elektabilitas tadi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di angka 34,5%, kemudian Prabowo Subianto di angka 42,3% dan Ganjar Mahfud di angka 21,5%. Ya, yang tidak tahu atau tidak menjawab tadi masih ada sekitar, nanti diputarkan kembali, tapi ini sudah jelas ya untuk ketiga pasangan calon. Saya ingin tanya dulu dari yang angkanya 21,5%, Bang Eriko. Jadi 1 bulan jelang pemilu survei Ganjar setidaknya di IPO ini semakin menurun. Di beberapa survei lain Ganjar memang berada di urutan kedua. Bagaimana mengerek elektabilitas Ganjar Mahfud? Apakah akan menggunakan 2 debat terakhir? Mbak Silvi ingat nggak kita sama-sama di sini? Saya rasa sama Bung Iqbal juga. Saya sudah menduga nanti awal Januari, paling lambat di minggu kedua Januari, ini survei akan udah mendekati 50%. Nanti lihat. Surveinya siapa? Surveinya apa? Yang mendekati 50%? Prabowo Gibran. Oke, kenapa? Nanti lihat. Nah, ini dengar dulu nanti Bang nanti Habib di langsung Februari senang awal, dibilang kayak gitu. Di Februari awal Kasih doanya. sudah lebih dari 50%. Why? Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, berarti ada sesuatu keinginan Bang Rey. Ini kalau jernih ini pengamat ini bahwa ini mau mengkondisikan. Padahal ini dari survei yang benar-benar dibiayai oleh dirinya sendiri ya. Itu saja masih diintervensi. Boleh nanti ditanyakan. Itu survei Kompas itu sudah menyatakan bahwa 56% yang baru menentukan, 44% belum. Itulah yang sangat menentukan. Itu juga lah yang disebut Mas Ganjar kemarin silent majority. Yang nanti akan menentukan H-1. Kalau ini 42 dengan cuma jelas 1 bulan, saya nggak yakin ini 50%. Nah, makanya ini satu lagi. Kami juga sudah melihat dan juga mensurvei dan juga dari analisa Big Data dan FGD sudah mentok. Jadi 21%. yang mentok ya, Bang? Ini yang tempat Bung Habibur Rahman sudah mentok. Jadi dia harus ambil suara kami. Boleh kita beradu argumentasi, boleh kita beradu data. Itu yang terjadi. Dalam rangka itulah Bung Eriko, saya mengatakan mau dikondisikan 1 putaran. Itu yang terjadi. Kalau target 1 putaran, itu yang saya sebut, ini kelihatannya akan sulit, kecuali dengan 1 cara. Pak Jokowi berterus terang ia mendukung Pak Prabowo. Maksudnya itu gini, mungkin terurai. Nah, ini kan itu yang saya sebut di atas kami dulu ini ya, Mbak melakukan Zizi. pelanggaran atau berterus terang dalam konteks legal. Mbak Zizi. Apanya? Ya legal. Di saya setuju dengan Anda tadi. Oke, balik lagi ke Bang Riko dulu, Bang Riko. Dukung, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu mempergunakan fasilitas negara. Tapi yang pertama tadi kita sudah setuju tuh, Bang Riko. Inilah yang namanya kita menduga, bukan karena Eriko Sotarduga ya, tapi memang ini menduga ini yang disampaikan Bang Rey. Jangan duga deh, persepsi aja. Kan itu kata Bang Rey, persepsi saya menduga. Kalau ini terjadi, ini hal yang sangat positif. Apa yang terjadi? Lah, ini satu hal yang baru. Oke. Yang mana? Yang Bang Rey sampaikan tadi. Kalau betul nanti tanggal 20 ini, Pak Jokowi menyatakan declare secara resmi. Secara sah. Ini sangat positif. Kita berdoa untuk itu. Supaya apa? Begini, Indonesia ini sudah diingatkan oleh Ibu Mega, jangan abu-abu. Ini kan mulai muncul. Kelihatan kok, nih Orba coba dimunculkan lagi ininya Pak Harto. Ini kan sudah terlihat jelas nyata. Nah, apa yang kita mau lihat di sini? Mari melalui Metro TV ini, ayolah, kita ini kan berkontestasi. Baik. Artinya kita mau berpolitik, berdemokrasi dengan riang dan gembira, jangan baperan. Nah, ini judulnya tadi sudah dimunculkan. Mungkin kalau angkanya sudah 30-an%, yang Bang Iqbal ini tidak akan baperan. Bukannya Pak Jokowi sudah jelas memang. Nanti kita kembali lagi ke Pak Jokowi ya. Bang Iqbal dulu. Sebenarnya sudah angka 30% di survei. Kampanye campaign propaganda 1 putaran menunjukkan nggak percaya diri sebenarnya. Kalau memang dia yakin menang, nggak usah lah dia bilang 1 putaran. Karena kami di survei internal kami nggak akan lebih dari 40%, 02. Udah akan terjadi 2 putaran. Dan Mas Anies pernah mengalami itu di Pilkada DKI. Di Desember dia di peringkat ketiga. Di Januari dia di Februari di peringkat kedua dan akhirnya bisa memenangkan. Jadi Mbak Sisil, tolong kami diundang lagi nanti awal Februari. Nanti udah lebih 50%, lihat nanti kalau nggak percaya. Yang bilang 1 putaran, yang bilang 1 putaran itu semua Mbak. Jadi gini, siapa yang bilang semua itu? Kalau main bola Pak, ya 1 putaran itu waktu normal 90 menit. Itu kan pasal ayat dalam pasal itu cadangan.
Kalau tidak selesai dalam sekali putaran, maka di putaran kedua, kalau dalam sepak bola itu extra time 15 menit. Semua pengen menang dalam waktu normal. Coba ada track recordnya dong, Pak Arsyad Rashid, ya kan, Pak Anies, ya kan, Pak Gibran. Semua ingin menang satu putaran. Jadi memang tidak ada Kemarin Ibu Mega masih muatan ngomong itu juga. Ibu Mega, ya kan, tidak ada muatan moral negatif dengan satu Cuma dengan putaran. data-data ini kita melihat. Masalahnya memang Pak Anies selalu menang, Pak Ganjar selalu menang, Pak Prabowo belum pernah menang, itu aja. Dan kali ini menang. Gini, saya mau komentar 2 hal. Menang satu putaran itu kan rumusnya 2. 50% plus sekian. Yang kedua harus mendapat minimal separuh jumlah provinsi mendapatkan 20%. suara 20% minimal. Kalaupun toh sudah dapat 51% tapi tak mendapatkan minimal 20%, separuh dari provinsi, ya tidak bisa diputuskan sebagai pemenang. Saya berharap ke depan undang-undang ini diubah. Tak ada misalnya ketentuan 50% sekian untuk menang ya. Karena alasannya efisiensi dan terusnya. Itu Udahlah. bukan undang-undang dasar. Undang-undang pemilu dan undang-undang dasar. Jadi udahlah siapapun yang menang unggul dikit ditetapkan sebagai pemenang. Nah yang kedua, saya ingat Mike Tyson itu kalau main tinju dia jago ronde 1, 2 dan ketiga. Lawannya KO, lewat dari ronde 3 dia yang kalah. Apa arti dari pernyataan Mas Adi? Nanti kita sambung episode berikutnya ya. Itu persepsi atau dugaan? Enggak, itu fakta, itu bisa ditonton. Mau Baik, kalau sekali begitu. putaran, mau 2 kali Sayang putaran sekali Pak waktu kita Prabowo sudah yang menang habis. telak. Iya, tapi itu semua ya, tapi Semua. Pilkada DKI Jakarta Bang Eriko, 2 Bang kali Habib, putaran Bang yang Iqbal, menang Mas Adi, Mbak Titi dan juga Bang Ray, terima kasih. Nanti kita akan bahas ya. Biar sering diskusi. Kalau 2 putaran nanti kita lanjut lagi diskusinya. Pemirsa, demikianlah kontroversi untuk malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.